Menunggu itu sungguh melelahkan bukan? Apalagi menunggu bak air ini penuh. Berapa lama lagi bak ini penuh? Agar waktu kita lebih efisien, bagaimana kalau kita gunakan aturan debit saja, biar tahu berapa lama lagi bak ini penuh. Jadi, waktu kita tidak akan terbuang sia-sia untuk menunggu. Tinggal pasang alarm dan kita bisa kerjakan hal-hal yang lain. Ternyata aturan debit dimanfaatkan pada hal yang lebih kompleks lagi, seperti untuk mengawasi kapasitas air di sungai, bendungan atau waduk agar senantiasa terkendali. Jadi kalau tiba-tiba air meluap bisa langsung diatasi. Perlu kalian tahu, ada alat untuk mengukur debit secara digital yang namanya current meter. Apa sih debit itu? Jadi, debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu, sehingga debit air dipengaruhi oleh volume zat cair dan waktu yang diperlukan zat cair untuk mengalir. Bagaimana sih kita mencari debit? Di sini ada segitiga yang terbagi atas 3 bagian, yaitu V, D, dan W. V adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Nah, di sini ada satuannya, volume yaitu liter, desimeter pangkat 3, meter pangkat 3. Untuk waktu, satuannya jam, menit, detik, dan untuk satuan debit, liter per detik, sentimeter pangkat 3 per menit, liter per jam, dan sebagainya tergantung dengan satuan volume dan satuan waktunya. Perhatikan di segitiga berikut. Di sini pada garis mendatar atau garis berwarna merah kita bisa sebut sebagai pembagian, dan pada garis menurun atau garis berwarna hijau kita bisa sebut perkalian. Nah, ingat kembali, garis mendatar atau garis merah adalah pembagian, sedangkan garis menurun atau garis hijau adalah perkalian. Sekarang kita fokus pada pembagian terlebih dahulu. Kalau kita akan mencari debit, tutuplah D dengan tangan, lalu yang terlihat adalah V dan W saja. Nah, kemudian kita perhatikan, garis yang membatasi V dan W adalah garis yang mendatar atau garis yang berwarna merah, sehingga disebut dengan pembagian. Jadi, rumus dari debit adalah V per W. Lalu, kalau kita mencari waktu, yang kita tutup adalah W. Jadi, yang terlihat adalah V dan D. Kemudian, garis yang membatasi antara V dan D adalah garis mendatar atau garis merah. Jadi, itu adalah pembagian. Sehingga, rumus dari W sama dengan V per D. Kemudian yang terakhir kita cari rumus dari V. Nah, kita tutup dulu V, kemudian yang terlihat adalah D dan W. Nah, garis yang membatasi antara D dan W adalah garis menurun atau garis yang berwarna hijau. Jadi, itu adalah perkalian. Sehingga rumus V sama dengan D kali W. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti bukan? Nah, sekarang kita akan menuju ke contoh. Di kamar mandi ada bak air yang sedang dialiri sampai penuh. Sekarang kita akan mencoba mencari debit air ini. Diketahui volume airnya adalah 10 liter dan waktu yang diperlukan untuk mengisi bak air ini sampai penuh adalah 5 menit. Jadi, berapa debit air bak mandi ini? Ayo kita mencoba menjawabnya. Kalian masih ingat bukan rumus dari debit, yaitu D sama dengan V per W. Untuk volumenya yaitu 10 dan waktunya yaitu 5. Nah, 10 per 5 sama dengan 2. Satuannya apa? Pertama, tulis satuan volume yaitu liter per satuan waktunya yaitu menit. Jadi, debit air dari bak mandi ini adalah 2 liter per menit. Soal kedua, volume sebuah kolam kosong adalah 4000 desimeter kubik.
kolam tersebut akan diisi air melalui sebuah selang dengan debit 200 desimeter kubik per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Nah, kali ini apa saja yang kita ketahui? Ya, yang kita ketahui adalah volume dan debitnya. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah waktu. Berapa waktu yang dibutuhkan? Untuk mengetahui jawabannya, ingat lagi ke piramida tadi. Kita tutup bagian waktu, sehingga meninggalkan V dibagi D. Lalu kita hitung, masukkan nilai V dan nilai D. 4000 dibagi 200. Hasilnya adalah ya, benar sekali, 20 menit. Jadi jawabannya, waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit. Beralih ke soal ketiga. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 8 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 1 jam, berapakah volume air pada kolam tersebut? Jawabannya, deteksi dulu seperti tadi ya, apa saja yang diketahui, yaitu debit dan waktu. Tuliskan, kemudian deteksi lagi apa? Ya, apa yang ditanya? Berapakah volume air pada kolam? Nah, waktu pada soal itu 1 jam, sedangkan debit itu liter per menit. Sehingga kita harus menyamakan dulu ya. Waktunya 1 jam itu berapa menit? Yaitu 60 menit. Oke, kita lanjutkan untuk menjawab volume. Volume itu debit dikali waktu. Jadi 8 liter per menit dikali 60 menit sama dengan 480 liter.